Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah produk terbaru dari merek Taco. Buat rekan-rekan mungkin sudah tidak asing lagi ya rekan-rekan ya dengan merek Taco. Ini adalah merek yang sering kita gunakan saat kita membuat furniture ya. Produk-produk Taco ini sudah banyak ya rekan-rekan yang sudah beredar di Indonesia. Antara lain ada produk-produk laminated, kemudian produk flooring, kemudian ada hardware juga. Jadi lumayan lengkap untuk membantu kita membuat kerajinan atau kita membuat furniture serta perkakas sendiri. Nah, untuk produk terbaru dari Taco ini adalah sebuah lem serbaguna ya rekan-rekan ya. Ini ada di samping saya sudah ada. Ini adalah lem serbaguna atau biasa disebut sebagai lem kuning dua muka. Karena untuk pengaplikasiannya harus kita aplikasikan di muka pertama dan permukaan yang kedua. Setelah kering sentuh baru kita tempelkan. Ya, bentuknya seperti ini rekan-rekan ya. Untuk lem kuning dua muka atau lem kuning serbaguna dari Taco ini. Ini ada 3 ukuran untuk dari kemasannya. Ini yang paling besar, kemudian yang sedang, kemudian yang paling kecil. Untuk yang besar ini ukurannya adalah 10 kg, kemudian yang sedang ini adalah 2,5 kg, dan yang paling kecil ini adalah ukurannya 600 gram. Kalau kita lihat dari kemasannya, di sini ada tulisannya merek lem Taco, kemudian di bawahnya di sini polychloroprene kontak adhesif. Kemudian untuk mengelem apa saja sih lem ini? Kalau di sini ditulis ya di keterangan labelnya. Di sini dapat digunakan untuk mengelem HPL atau PVC sheet, kemudian lantai vinil, karpet, kemudian busa, kulit, dan karet. Jadi ini memang serbaguna ya rekan-rekan ya. Dapat kita gunakan di berbagai macam bahan ataupun material. Kemudian di sini juga tertulis untuk keunggulannya ya, ini aplikasinya serbaguna seperti tadi, dapat kita gunakan di berbagai macam bahan, kemudian cocok untuk iklim tropis ya. Jadi memang ini di develop atau diciptakan dan dibuat untuk kawasan iklim tropis seperti di Indonesia ini ya rekan-rekan ya. Dan yang terakhir adalah cepat kering ya. Nanti akan kita coba ya rekan-rekan ya, benar-benar cepat kering enggak. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan coba untuk lem Taco ini seberapa efektif, praktis, dan seberapa kuat hasil akhir dari pengeleman menggunakan lem kuning dua muka atau lem serbaguna dari merek Taco ini. Baik rekan-rekan, kita akan langsung coba dulu ya untuk lem dari merek Taco ini. Kita buka yang kecil saja ya. Untuk cara membukanya juga simpel ini rekan-rekan ya, dan mudah. Oke, kita lihat dulu untuk di dalamnya ya rekan-rekan ya. Ini terlihat lebih kuning ya rekan-rekan ya, warnanya tidak terlalu gelap. Kemudian ini juga lumayan pas ya, antara encer dan kentalnya itu pas. Baik, sekarang kita akan tuang di botol seperti ini rekan-rekan ya, supaya pengaplikasian di medianya nanti lebih gampang. Dan kalau kita lihat saat menuang seperti ini, tingkat jatuhnya itu enak banget rekan-rekan ya dari lemnya, tidak terlalu kental, jadi pas. Oke, dan warnanya kalau kita amati benar-benar rekan-rekan ya, ini memang lebih cerah dibandingkan dengan merek lain ya rekan-rekan ya. Kalau merek lain yang pernah saya pakai itu warnanya lebih gelap. Oke, sekarang saya akan coba untuk aplikasikan untuk lemnya ini di multiplex untuk saya tempelkan di media HPL seperti ini rekan-rekan ya. Baik, kita akan aplikasikan. Saya biasa menggunakan KP model plat seperti ini ya rekan-rekan ya, karena hasilnya menurut saya sih lebih rata dan lebih cepat untuk aplikasinya. Nah, saat kita aplikasikan seperti ini, lemnya jatuhnya itu enak banget rekan-rekan ya, tidak gantung tapi tidak terlalu encer juga. Dan saat kita tarik seperti ini, tarikannya pas ya rekan-rekan ya, jadi tidak terlalu berat, tidak terlalu enteng. Jadi untuk tingkat kekentalan dari lemnya ini menurut saya sih pas banget digunakan, diaplikasikannya jadi lebih cepat dan tidak menggumpal ya rekan-rekan ya, tidak banyak menggumpal, jadi lebih mudah dan cepat ratanya di media. Nah, ini sudah saya ratakan, sudah oke di bagian HPL nya. Sekarang tinggal kita tunggu kering sentuh dulu. Sambil nunggu yang di HPL, kita aplikasikan di multiplex nya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ditarik itu nyaman banget untuk tarikannya. Ini kalau kita kerjanya sistem cepat, ini enak banget ya rekan-rekan ya. Karena ini kan saya coba santai saja, jadi ini
sudah oke. Tapi kalau ini diajak kerja cepat, untuk tarikannya itu kita buat yang cepat-cepat itu, ini mudah karena kan tidak terlalu kental dan pas untuk tingkat keencerannya itu pas banget. Oke rekan-rekan, ini sudah selesai untuk pemasangan lemnya, pengaplikasian lemnya, dan ini untuk kering sentuhnya juga tergolong cepat ya rekan-rekan ya. Nih, ini sudah kering sentuh. Di bagian HPL-nya juga sudah kering sentuh. Jadi ini tergolong lumayan cepat untuk proses pengeringan kering sentuh ini, dan kita tinggal bisa aplikasikan untuk menempel dua media ini. Jadi tinggal kita tempelkan, kemudian kita beri tekanan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ini sudah kering full ya. Nah, ini kalau kita tarik-tarik seperti ini nempel banget. Di bagian tepinya juga tidak tertarik ke bawah. Jadi untuk bagian tepi-tepinya juga oke ya. Untuk bagian tengahnya tentu saja akan lebih kuat. Ini bagian tepinya saja saat kita tarik seperti ini kuat menempelnya. Nah, sekarang kita akan buat sedikit percobaan ya rekan-rekan ya. Ini medianya adalah karet ban dalam. Kita akan membuat uji coba untuk tarik dari lemnya ini ya. Daya tariknya kuatnya seberapa. Ini sudah saya buat lembaran seperti ini. Kita akan aplikasikan lem serbaguna atau lem dua muka dari Taco ini di dua bagian. Nanti akan kita gabungkan untuk dua lapisan karet ini. Kita tunggu kering sentuh. Oke, sudah kering sentuh rekan-rekan ya. Cepat kok ini untuk kering sentuhnya. Sekarang akan kita gabungkan dua media yang sudah kita kasih lem ini. Sekarang kita tempelkan. Kita luruskan dulu ya supaya nanti benar-benar pas dan tidak miring. Kemudian kita kasih tekanan seperti ini supaya rapat. Ini sudah kering ya rekan-rekan ya. Kalau kita coba untuk tarik, ini sebenarnya sudah kuat ya rekan-rekan ya. Untuk sambungannya, nih kalau kita tarik seperti ini, nah ini sudah menempel dengan kuat. Tapi saya mau kasih beban yang agak berat rekan-rekan ya. Kita akan buat menggantung beban. Kita coba nanti putus atau enggak. Nah ini saya akan pasang di mesin sander seperti ini ya. Ini beratnya 6 kilo rekan-rekan ya. Akan coba kita gantung. Nah seperti ini hasilnya. Ini mesinnya berat ya rekan-rekan ya. Saya buat gantung menggunakan sambungan karet tadi. Dan memang hasilnya pertemuan dari karetnya itu benar-benar bisa nempel dan kuat ya rekan-rekan ya. Tidak lepas, tidak terkelupas atau tidak bergeser. Jadi ini sangat kuat banget untuk hasil dari rekatan lem Taco dua muka ini. Seperti ini rekan-rekan ya, benar-benar nempel dan tidak terlepas antara sambungannya dan tidak putus juga untuk medianya. Oke rekan-rekan, barusan sudah selesai ya, kita mencoba langsung pengaplikasian lem Taco, lem kuning dua muka atau lem serbaguna. Jadi setelah saya coba tadi yang saya rasakan gini ya rekan-rekan ya, lem ini tingkat kekentalannya itu pas banget. Jadi tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Karena kalau saat kita menggunakan lem untuk lapisan furniture seperti HPL atau PVC sheet itu kalau terlalu kental nanti resikonya ada beberapa bagian yang agak menggumpal seperti itu rekan-rekan ya. Tapi kalau tadi sudah kita coba, tingkat kekentalannya itu bisa pas banget, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Kemudian yang kedua adalah mudah banget untuk diratakan ya rekan-rekan ya. Jadi kalau sebuah lem kuning dua muka itu butuh kecepatan ya rekan-rekan ya, kecepatan untuk pengaplikasiannya. Jadi kalau bisa rata dengan cepat itu akan lebih enak untuk pekerjaan kita. Dan untuk lem Taco ini tadi sudah kita coba, memang benar-benar mudah untuk diratakan. Dan untuk yang ketiga, untuk hasil akhirnya ini benar-benar kuat ya rekan-rekan ya. Daya rekat dua bagian dari benda atau material yang kita tempel ini benar-benar bisa merekat dengan kuat. Tadi sudah kita coba ya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya untuk lem Taco ini menurut saya bagus banget ya rekan-rekan ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa merek lem kuning dua muka yang pernah saya gunakan untuk membuat furniture, ini mempunyai beberapa kelebihan yang tidak ada di lem merek lain ya rekan-rekan ya. Antara lain tingkat kekentalannya itu pas banget, kemudian mudah diratakan. Lah, dua hal ini yang paling penting ya rekan-rekan ya saat kita mengerjakan pengeleman untuk furniture, khususnya untuk yang dua muka, karena menyangkut dari kecepatan pengerjaan dan juga kepraktisannya.
Mungkin buat rekan-rekan yang masih pengen tahu lebih dalam lagi mengenai beberapa produk dari Taco, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan beberapa link untuk informasi, rekan-rekan bisa mendapatkan info apa yang rekan-rekan butuhkan mengenai produk-produk dari Taco. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan referensi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.